Baik, pada saat ini saya akan membahas tentang materi perbandingan Undang-Undang Rumah Sakit Lama dengan Undang-Undang Kesehatan baru. Ada faktor-faktor yang mendorong perubahan dari Undang-Undang Lama ke Undang-Undang Kesehatan yang baru. Faktor yang pertama itu ada faktor perkembangan kebutuhan masyarakat. Jadi adanya perubahan dalam struktur demografi, prevalensi penyakit, dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan. Selanjutnya ada faktor kesempatan peningkatan efisiensi. Dan selanjutnya faktor kesesuaian dengan standar internasional. Dan selanjutnya faktor teknologi dan informasi. Jadi adanya kemajuan teknologi medis dan praktik klinis yang baru. Dan faktor yang kelima, adanya faktor reformasi sistem kesehatan. Dan faktor yang keenam, adanya faktor tuntutan politik dan sosial. Jadi adanya perubahan dalam pemandangan politik atau tekanan dari masyarakat untuk meningkatkan akses atau kualitas. Dan yang ketujuh, adanya faktor evaluasi terhadap undang-undang lama. Jadi ada evaluasi periodik terhadap implementasi undang-undang sebelumnya yang dapat mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan yang ada pada sekarang atau saat ini. Dan yang kedelapan, adanya faktor konsolidasi dan harmonisasi hukum. Selanjutnya ada beberapa aspek yang biasanya diatur oleh kedua undang-undang tersebut beserta perbedaannya. Yang pertama itu Undang-Undang Rumah Sakit Lama, yaitu yang pertama pendirian dan operasionalisasi rumah sakit. Ini termasuk izin, akreditasi, dan prosedur operasionalnya. Yang kedua ada standar pelayanan kesehatan seperti standar keamanan pasien, prosedur medis, dan kualifikasi staf medis. Dan yang ketiga manajemen dan tata kelola rumah sakit, termasuk struktur organisasi, tata kelola, dan kewenangan administrasi. Dan yang keempat keuangan dan pembayaran, termasuk pendanaan, sistem pembayaran, dan akuntabilitas keuangan. Dan pada Undang-Undang Kesehatan baru itu yang pertama ada cakupan kesehatan secara keseluruhan, termasuk pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, juga rehabilitasi. Dan selanjutnya integrasi sistem kesehatan seperti pelayanan primer, spesialisasi, dan pelayanan darurat untuk meningkatkan koordinasi dan kontinuitas perawatan. Selanjutnya ada pemberdayaan pasien, termasuk pasien, informasi kesehatan yang mudah diakses, dan partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan medis. Dan selanjutnya keuangan dan asuransi kesehatan, termasuk pembiayaan layanan kesehatan, mekanisme pembayaran, dan perlindungan keuangan bagi peserta asuransi kesehatan. Dan selanjutnya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan tanggung jawab rumah sakit dalam Undang-Undang Rumah Sakit Lama. Yang pertama itu ada peran dalam pendirian dan izin operasional. Yang kedua standar pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada peran dalam manajemen dan tata kelola. Dan yang keempat itu ada peran dalam kewajiban keuangan. Selanjutnya ada peran dalam tanggung jawab rumah sakit dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru. Yang pertama itu peran dalam integrasi dan sistem kesehatan. Yang kedua ada peran dalam pelayanan berbasis komunitas. Yang ketiga ada peran partisipasi dalam asuransi kesehatan. Dan yang keempat ada peran dalam pemberdayaan pasien. Dan yang kelima ada peran dalam kewajiban keuangan yang diperbarui. Dan selanjutnya ada usaha untuk mengintegrasikan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya dalam sistem kesehatan yang lebih terkoordinasi dan holistik. Yang pertama itu ada penekanan pada pelayanan primer. Yang kedua kemitraan antar penyediaan layanan kesehatan. Yang ketiga sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Yang keempat koordinasi perawatan pasien. Yang keempat pemberian bebas nilai. Dan yang kelima pendidikan dan pelatihan bersama.